Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tadharul quluba minal ghassil na'im wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Rabu malam Kamis rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini, walaupun tadi hujan cukup deras, tetapi alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita untuk menjemput hidayah di Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab yang saya baca pada hari Rabu yang lalu. Di setiap ada kekosongan dan saya yang mengisi, insya Allah akan saya gunakan kita bersama-sama ngaji kitab Ada Wadawa, penyakit dan obatnya, yang di dalam judul lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isafi, jawaban yang sempurna bagi mereka-mereka yang bertanya tentang obat dari segala penyakit. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mukadimah dari kitab ini. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang pertama. Kalau mungkin jenengan punya waktu yang luang dan punya rezeki yang agak lapang, bisa membeli kitab ini di Bayakub. Tapi informasinya kemarin itu habis. Mudah-mudahan sudah ada lagi. Yang terjemahan saja. Nanti kalau yang versi Arab gundul itu mocone tok mumet ya. Gak situ tadi obat saya tambah ngeluh. Termasuk yang ngomong ini tidak bisa baca Arab gundul, itu tidak bisa. Wong sing kontrong pating pecotot. Pada bab yang pertama, pengarang kitab yakni Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberi judul bab ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan doa. Doa ini adalah permohonan kita kepada Allah. Dan ini diperintah. Karena perintah maka mengandung hukum wajib. Dalam kaidah usul fiqh
itu ada al aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya hakikat dari sebuah perintah di situ mengandung kewajiban. Maka berarti berdoa ini hukumnya adalah wajib. Ya walaupun kita semua paham lah, tanpa kita menyampaikan kepada Allah pun Allah sudah paham dengan kepentingan kita, Allah sudah maha tahu. Tapi karena ini perintah, maka tentu harus kita laksanakan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Tuhanmu telah berkata, ud'uni, berdoalah kepada aku, mintalah kalian kepada aku. Astajib lakum, aku akan menjawab doamu itu. Ini janji Allah. Jadi pasti setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berjawab. Walaupun bentuk penjawabannya atau pengkabulan doanya itu terserah Allah. Tapi ini jaminan, mesti kita itu kalau minta kepada Allah mesti diparingi. Disinilah Allah itu seolah-olah ingin menunjukkan aku ini maha besar, aku ini Tuhan, aku ini beda dengan makhluk. Kalau kamu minta kepada makhluk, kamu minta pada sesamamu manusia, barangkali dimintai 1-2 kali ya masih diberilah, tapi suwe-suwe tadi langganan ya bosen sing dijaluk. Tak rasa-rasano sampean kok terus njaluk tak. Kayak pisan pindho kok tak kuman tambahan. Nah, ini kalau kita kepada sesama manusia. Kalau Allah tidak. Mintalah kepada aku terus dan terus. Bahkan dalam ayat lanjutannya tadi Allah menyatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa di antara hamba-hambaku yang menyombongkan dirinya. Jadi artinya orang itu kalau tidak mau dongo itu termasuk bentuk kesombongan kepada Allah. Maka sayadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan masukkan ia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah ini berarti doa ini adalah perintah. Termasuk sholat ini doa. Jadi innamal musolli munajin robbahu. Sesungguhnya orang yang sholat ini adalah orang yang sedang munajat kepada Allah Tuhannya, orang yang sedang bermohon kepada Robnya. Maka dari itu bisa kita pahami kenapa sih kok sholat ini menjadi ibadah yang betul-betul luar biasa, Bapak Ibu. Sampai Kanjeng Nabi itu terkait dengan sholat ini itu hadis-hadis beliau itu ekstrim semua. Antara lain beliau mengatakan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya nanti yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat fa saluha sa'ira amali. Kalau sholatnya sudah tertata dengan baik, maka yang lain ini akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jadi ibadah apapun itu standarisasinya, ukuran dasarnya itu sholat. Orang itu dinilai dari sholat. Wa in saluhat fa saluha sa'ira amali wa in fasadat fa fasada sa'ira amali. Kalau sholatnya sudah rusak, hancur, maka ya ibadah-ibadah yang lain akan ikut hancur. Jadi sebenarnya gampang Bapak Ibu, kalau kita ingin menilai bagaimana posisi kita di hadapan Allah, ini tergantung bagaimana kita itu merespon sholat kita itu. Karena sholat ini undangannya Gusti Allah. Ini saya kalau kita pikir secara rotok jero ngoten nggih. Wong atasane misale kaya antok ngeten iki.
kok dikersakaken purun sholat, ini kan luar biasa. Kita diberi kelapangan hati untuk mau menghadiri sholat jamaah, ini sudah luar biasa. Kenapa? Karena kita diundang oleh zat yang menciptakan alam semesta ini, diundang oleh Tuhan kita, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini kan berarti sebenarnya suatu kehormatan yang luar biasa. Mungkin jenengan diundang bupati saja ada kebanggaan tersendiri. Misalkan terpilih menjadi ibu teladan misalnya, diberi penghargaan Bupati Malang misalnya. Itu aja kita merasa sudah dapat satu penghormatan. Dan ini sing ngundang Gusti Allah. Sehingga kita betul-betul bersyukur kalau kita itu ketika adzan berkumandang, langkah kita diringankan untuk menghadiri sholatul jamaah. Jadi sholat itu yang terbaik adalah sholat yang memenuhi 3 unsur. Yang pertama di awal waktu, yang kedua berjamaah, yang ketiga di masjid, Pak. Ya masjid ini ya bisa langgar, bisa musola, pokoknya berjamaah di rumah-rumah Allah. Ini sholat yang fit. Nggih senaosa sholat griya niku sah. Saya tidak mengatakan sholat di rumah itu tidak sah. Sah. Salah kalau mengatakan sholat di rumah tidak sah. Tapi kan ya eman-eman. Sampai dalam hadis yang lain yang tadi saya katakan ekstrim, Rasulullah itu kan pernah mengatakan, aku ingin satu saat aku perintahkan salah seorang sahabat untuk mengimami sholat di masjid. Aku ingin keliling itu rumah sahabat-sahabatku, rumah orang-orang muslim itu, yang orangnya tidak sholat, aku akan bakar rumah mereka. Sampai ngotot. Karena ada itu hadisnya itu. Ini menunjukkan betapa sholat jamaah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini doa. Sholat itu doa, dan sebaik-baik doa itu adalah sholat. Lalu muncul pertanyaan, kalau ibu-ibu bagaimana? Katanya kalau untuk ibu-ibu itu sholat di rumah itu yang paling baik. Selama tidak ada halangan yang syar'i, selama tidak ada udzur yang darurat, maka tentu ibu-ibu itu ya tetap lebih utama sholat di masjid. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah itu memberi tuntunan penataan shaf dalam sholat berjamaah. Ini berarti perempuan-perempuan di zaman Rasul yang mereka tidak punya udzur yang syar'i itu juga berbondong-bondong ke masjid. Sampai Rasulullah juga mengingatkan kepada para lelaki itu tidak menghalangi perempuan-perempuannya itu datang ke masjid. Tapi dengan catatan loh Bapak, ibu-ibu ya, catatannya tadi itu. 1, tidak ada udzur syar'i. Misalnya nggak ada anak bayi, kok ditinggal di oma, moro mulai toko masjid gelondong. Kemudian situasinya aman, misalkan masjid musolanya itu tidak melewati tempat yang berbahaya. Nah, ini tetap utama di masjid ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu itu tidak diperkenankan memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan ketika ke masjid. Sepanjang syarat-syarat itu bisa dipenuhi, tentu sholat di masjid lebih baik. Ini perlu kita pahami seperti itu. Karena demikian luar biasanya sholat berjamaah. Sampai Rasulullah menyatakan kullu khutwatin tamsiha ilal masjid shadaqatun. Setiap langkah kakimu yang kamu langkahkan menuju ke masjid itu adalah pahala kebaikan. Ada pahala sedekah di situ. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu menghapus dosa. Jadi setiap satu langkah kaki, setiap perjalanan kita ke masjid, itu dosa kita berguguran, diampuni oleh Allah, pahala kita ditambahi. Ini keutamaan sholat berjamaah. Nah, sudah, ini doa. Kita kembali kepada kitab. Hal-hal yang berkaitan dengan doa itu yang pertama,
Doa itu adalah obat yang sangat bermanfaat. Jadi ketika kita itu sakit, upaya-upaya atau ikhtiar lahiriah tetap kita lakukan. Datang ke dokter yang mereka itu adalah ahli di bidangnya. Tapi jangan sekali-kali lupa Bapak Ibu bahwa ada obat yang luar biasa, yakni doa. Maka bergabungnya antara obat dokter dengan doa dan kepasrahan kita kepada Allah, lah di sini adalah merupakan kunci kesembuhan. Berapa banyak Bapak Ibu dokter sudah memvonis secara medis ini tinggal beberapa bulan lagi. Kadang-kadang dokternya kayak malaikat Israel loh. Iso bedhe umure wong barang. Tapi nyatanya dokternya sing ngomong ngono mati dhisik. Di Malang itu ada dokter ahli jantung. Ahli jantung, profesor, dokter gelar ini di bidang jantung. Istrinya mati kena serangan jantung. Nah, itu terkenal itu. Dari sini bisa kita pahami bahwa sembuh itu bukan milik dokter, tapi Allah yang memberi sembuh. Datang ke dokter tetap sebagai upaya-upaya lahiriah kita. Karena mereka adalah orang-orang yang dititipi oleh Allah ilmu di bidangnya masing-masing. Kalau kita berobat dengan sesuatu yang salah ya juga dilarang Bapak Ibu. Misalkan nyun sewu ngapunten, moro-moro teko nang ngene dukun. Penyakit emang di napa? Digosok-gosok ambek ndok, jare cek pinanang ndok. Atau ditransfer ke yang lain. Nah ini tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, tidak ada tuntunan. Jadi doa ini adalah obat yang sangat bermanfaat, bisa menghadang bencana, bisa mengurangi beban dan derita kita. Jadi ketika kita itu berharapnya kepada Allah dengan doa, maka pasti kesulitan-kesulitan apapun dalam hidup kita ini akan ketemu solusinya. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita ini terlalu lemah, Pak. Kita serahkan saja kepada Zat yang Maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Sahihnya. Hadis ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. Jadi Rasulullah itu memberi kita itu senjata itu bukan bentuk jimat. Yang kemudian kadang-kadang kita akhirnya salah, bergantungnya kemudian tidak kepada Allah, tetapi kepada barang yang kita anggap punya kekuatan itu. Ini rawan kepada meleset akidah dan tauhid kita. Maka senjata orang yang beriman itu dawuh Kanjeng Nabi, ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Dan tiangnya agama. Jadi ketika kita itu berdoa kepada Allah, ini menunjukkan betapa kita ini merasa lemah dan rendah di hadapan Allah. Maka akan muncul satu kekuatan yang luar biasa. Di dalam hadis yang lain, kalau tadi diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yugni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil
Wa innal balaa la yanzilu fayalqahu du'a'u fayatalijani ilai